الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Anjuran di dalam memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Wa adabu dzalik, dan adab hal yang demikian itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatun, hendaknya ada dari kalian satu umat, yad'una, yang mengajak, ilal khairi, kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan oleh mereka bil ma'ruf, kepada yang ma'ruf, wa yanhauna, dan mencegah, anil munkar, dari perbuatan munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi hendaknya mesti ada tuh dari satu umat, yaitu yadu minkum ya ma'syarul muslimin ta'ifah. Jadi mesti ada di antara kalian, wahai segenap orang muslim, sekelompok tursyidu, yang memberikan petunjuk ilal khair, kepada kebaikan, wal Islam, dan kepada Islam, wal akhlaqil fadilah, dan akhlak yang utama. Jadi mesti ada tuh dalam sekelompok ta'ifah, wilayah, orang yang nahi amar ma'ruf dan nahi munkar. Bil ma'ruf dikatakan ay ma urifa talabuhu min adillati syar'i wa usni ala fa'ilih, yang diketahui talabuhu, pencarinya, min adillati syar'i, dari dalil syariat, wa usni, dan wa usni ala fa'ilih, dan dipuji atas pelakunya yang mengerjakan kepada yang mengajak kepada ma'ruf. Anil munkar, mencegah kepada yang munkar. Apa munkar itu? Munkar ma'ankara syari' ala fa'ilih, yang mengingkari oleh syari' atas pelakunya, wa haddadahu, dan diancam akan pelakunya, bi'uqubah mu'ajjalah atau mu'ajjalah, dengan hukuman yang disegerakan atau yang ditunda. Ya. Wa ulaika, dan mereka itu ad-da'unal amirunun nahun, orang-orang yang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada yang munkar, humul muflihun al-faizun, orang-orang yang beruntung, bil madhi fi dunya, dengan mendapat pujian di dunia, wal fadli fil uqbah, dan karunia di negeri akhirat. Jadi mesti ada tuh ya di sini. Makanya hukumnya dikatakan itu fardu kifayah. Perintah amar ma'ruf dan nahi munkar fardu kifayah, yang mesti ada dalam setiap kampung tuh. Nggak boleh dalam setiap kampung nggak ada yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Mungkin kalau yang ma'ruf banyak tadi, yang sedikit itu yang mencegah kepada munkar. Itu mesti ada juga itu. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wa qula al-khitab li Musa wa Harun alaihi wassalam, alaihi wassalatu wassalam. Ini khitabnya ini, pembicaraannya ini ditujukan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah mengatakan faqula, katakanlah oleh kalian berdua, wahai Musa dan Harun, ya, qaulan layyina, ucapan yang lembut, ucapan yang lembut. Lahu ini kepada Fir'aun, lahu aidun ala Fir'aun, kembali kepada Fir'aun, ucapan layyina sahlan latifah, yang lembut. La'allahu yatadzakkaru, barangkali itu Fir'aun yatadzakkar, akan ingat, au yakhsha, dan akan takut. Jadi Allah memerintahkan apa? Nabi Musa dan Nabi Harun saudaranya ketika mendakwakan Fir'aun dengan ucapan yang lembut.
Fir'aun ni. Ya, faqula lahu qawlan layyinan. Maka ucapkanlah oleh kalian berdua, wahai Musa dan Harun, lahu kepada Fir'aun, qawlan layyinan, ucapan yang lembut, la'allahu yatadzakkar. Barangkali Fir'aun akan ingat, akan terima, atau yakhsha, akan takut. Wal makna dalam ayat di atas maknanya kata Syekh Muhammad Al-Maliki, qawlan li Fir'auna, kula itu fil amr itu. Kalian ucapkanlah wahai Musa dan Harun di Fir'auna kepada Fir'aun, qawlan sahlan muraqiban, ucapan yang lembut, yang mengajak, asa ayyatta'iza, barangkali akan menerima nasihat, wa yakhafallaha ay yakhafallah, barangkali Fir'aun akan takut kepada Allah, mayarji, akan kembali aniddi'a'ir rububiyah, dari pengakuan menjadi Tuhan, wa yaqifu mawqifal ubudiyah, dan akan tetap menjadi penghambaan. Nabi perintahkan, syahid di sini apa? Nabi perintahkan kepada siapa? Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Wa fil ayat, dalam ayat di atas, hasun ala da'wah, ajakan di dalam berdakwah ila sabilillah, kepada jalan Allah, bil hikmah, dengan ilmu hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik, walutfil qaul, dan ucapan yang lembut, walinil janib, dan perangai yang baik, lembut, watarghib fil ajri, dan berharap akan pahala, usuluk sabili siyasah bidzalik, dan menjalankan jalan siasah. Siasah ini artinya itu politik dalam berdakwah, ngajak orang lemah lembut biar apa? Biar mau itu. Memang di sini ada tahapan, nanti akan dibahas. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Fabima rahmatin, dan dengan sebab rahmat Allah yang Allah anugerahkan buat Nabi, linta lahum, engkau wahai Nabi Muhammad berlemah lembut kepada mereka, walaupun fadlan, dan apabila engkau fadlan sini maknanya sayyal khalqi, buruk perangaian, gali kasar dalam mengajar, gali dal qalbi, dan hatinya keras, lan fadu bin hawli, maka mereka akan lari dari kamu. Fabima rahmatin min Allah, dan sebab rahmat yang Allah anugerahkan kepada Nabi min Allah, linta lahum, engkau lembut wahai Nabi Muhammad, lahum, kepada mereka, walaupun fadlan ghalidhal qalbi, seandainya engkau fadlan dengan kasar, dengan perangaian yang enggak baik dalam mengajak, ghalidhal qalbi, keras hati, ya, dan fadlu min hawli, mereka akan kabur dari engkau. Bagaimana Allah mendidik Nabi ketika berdakwah, memang harus lembut. Ini sih ada istilah dakwah mengajak, tapi ada istilah nahimun munkar. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar bahwasanya Rasulullah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, siapa orang dari kalian melihat akan kemungkaran, falyughayyirhu, maka hendak ia merubah akan kemungkaran itu, biyadihi, dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau dia enggak bisa dengan tangannya, fabilisani, maka rubahlah kemungkaran itu dengan lisannya. Fa illam yastati, apabila ia enggak bisa dengan lisannya karena takut, fabiqalbi, maka dengan hati.
Wadzalika, dan hal yang demikian itu dengan hati, adhaful iman, paling lemahnya iman. Rawahu Muslim wa Ahmad wal arba'atu. Imam hadis yang 4 itu. Wal arba'atu imam hadis yang berdiri ya. Apa lagi? Abu Dawud, Nasai. Ini makna hadis begini. Dinyatakan oleh Nabi, man ra'ah, siapa yang melihat minkum di antara kalian satu kemungkaran, itu qabihan, ya rafuhu syari, yang dibenci oleh syari, fi'lan au qawlan, baik kemungkaran berupa ucapan maupun perbuatan, falyughayyirhu, siapa yang melihat itu kemungkaran, hendaknya ia merubah akan itu kemungkaran, falyuzilhu, hendaknya ia hilangkan itu kemungkaran, wujuban, hukumnya wajib tuh. Yang menyaksikan apa? Kemungkaran seorang di antara kalian, falyughayyirhu, maknanya falyuzilhu, hendaknya ia menghilangkan akan itu kemungkaran, wujuban, hukumnya wajib, biyadih, dengan tangannya, dengan tangannya. In kana mimma yuzalu biyad, apabila ada dari sesuatu yang bisa dihilangkan dengan tangan. Kakasri alatil lahwi, misalnya apa? Memecahkan alat-alat yang buat lalai. Di sini dikatakan kayak ya alat-alat lagu yang buat lalai. Itu termasuk kemungkaran, menyaksikan kain kalau misalnya mampu dengan tangan. Ini in amina dharar ala nafsi wa mali, kalau dia merasa aman dari bahaya atas dirinya dan hartanya. Kalau dia merubah kemungkaran, nggak merasa aman kepada dirinya, bahaya nih. Bisa aneh dipukulin, bisa keluarga aneh dihancur, bisa urusan harta saya, bisnis saya diganggu. Berarti ada kekhawatiran di situ. Ya, berarti dikatakan nggak mampu. Yang pertama, fa'illam yaqdir, kalau nggak mampu, falyuzilhu bilisani, maka hendaknya ia hilangkan itu kemungkaran dengan lisan. Bi ajasih, dia teriak, ini haram misalnya. Wa yatakallam, berbicara, wa yuwabbih, mengatakan jelek, wa yubayyin ma warad, dia menjelaskan apa yang datang fi syar'i, dalam syariat fi dzalik, tentang hal itu. Ini syariat mengatakan haram, ada ayatnya, ada hadisnya misalnya. Jelaskan sama dia. Itu kalau mampu dengan lisan. Bersama dengan aman akan kekhawatirkan pada dirinya atau kekhawatiran pada keluarganya atau hartanya. Kalau dia nggak berani, ini bahaya nih gue nih ngomong gitu ya, mungkin gue nggak aman buat dirinya, nggak aman buat keluarganya. Fa'illam yaqdir, kalau nggak mampu yang itu, wa khafa dharar, khawatir akan bahaya, falyuzilhu biqalbi, maka hendaknya ia menghilangkan itu kemungkaran dengan hati. Apa maksud dengan hati? Bi ayyat rahahu, dia membencinya itu kemungkaran. Wa ya'zim ala taghyirihi, dan berniat untuk merubah itu kemungkaran, idadara, kalau mampu. Kalau mampu nih Bu, yang terakhir tadi ya, dengan tangan nggak bisa, dengan ucapan juga nggak bisa karena khawatir. Yang terakhir dengan hati. Dengan hati apa? Dengan dia mau membenci itu perbuatan dan berazam, berniat kalau suatu saat mampu bakal rubah. Nah, begitu maknanya. Wadzalika, dan hal yang demikian, adhaful iman. Wadzakhir bil qalbi, merubah kemungkaran dengan hati, ma'al ajzi, bersama tidak mampu, an ghairihi, kepada yang lainnya, itu adhaf wa aqallu thamaratil iman, paling lemah dan paling sedikitnya buah-buah keimanan. Kila al-makna, ada juga yang memaknai yang dimaksud dengan adhaful iman, gak mampu dengan tangan, gak mampu dengan ucapan, maka hendak dengan hati. Ini ulama bilang mesti tartib ya. Mesti apa? Tartib. Mampu yang pertama, wajib yang pertama.
Nah, di sini bisa diartikan dengan tangan kekuasaan. Ente RT di kampung ente misalnya, berarti ente punya kekuasaan tuh di kampung tuh ya. Di kampung ente ada orang yang berbuat maksiat, ada yang minum, wajib rubah itu kemungkaran dengan kekuasaan itu. Wajib tuh. Ya. Nggak mampu dengan kekuasaan, boleh turun yang nomor 2 dengan lisan. Dengan lisan dengan omongan doang. Jangan di situ dong, kasihan dong. Jadi bagi yang mampu juga. Enggak semuanya mampu orangnya, enggak semuanya berani. Khawatir dirinya, khawatir keluarganya. Enggak mampu yang 2, baru boleh yang nomor 3 dengan mengingkari dengan hati. Dan ulama bilang harus arti tardid, mampu yang pertama, wajib yang pertama. Kalau dia mampu yang pertama tapi hanya menjalankan yang kedua saja, maka belum dianggap. Apalagi yang ketiga, padahal dia mampu yang pertama, mampu yang kedua, cuma yang ketiga doang. Banyak orang begitu. Namun gue nggak ikut ikutan, gue nggak senang juga, teman. Padahal mampu dia. Jadi bahaya di situ. Jadi harus bil al-makna. Ada pendapat al-makna yang terakhir itu mengingkari dengan hati. Annal munkir dhaiful iman. Bahwasanya yang mengingkari itu yang terakhir dengan hati dhaiful iman. Imannya lemah. Walau kana qawiyan, kalau dia imannya kuat, la sada'a bil haqq, maka akan dilawan itu, dihadapi dengan kebenaran. Wa tahammal ma asabahu, dan dia akan sabar dengan apa yang menimpa kepadanya, ya, fisabilillah, untuk di jalan Allah. Jadi pendapat yang pertama itu dikatakan dhaiful iman, orang yang lemah imannya. Kenapa? Karena kalau dia imannya kuat, gak ada urusan, namanya hak dilawan nama dia. Walaupun taruhannya nyawa, walaupun taruhannya ia terkena musibah. Maka dikatakan apa? Walaupun kemudian apabila imannya kuat, la sada'a bil haqq, diterjang dengan kebenaran. Ya. Wa tahammal, dan dia sabar menahan ma'asabahu, dari apa yang menimpa kepadanya. Fisabilillah, di jalan Allah. Itu makna yang pertama. Wakila, ada makna yang kedua, maksud ad'aful iman, yang mengingkari dengan hati itu yang paling lemahnya iman. Yang kedua, bal innal munkir bil qalbi, orang yang mengingkari dengan hati, ada ma wajaba alaih, ada telah melaksanakan ma wajaba alaih, sesuatu yang wajib atasnya. Yang mengingkari dengan hati yang terakhir itu ada, dia telah melaksanakan ma wajaba alaih, sesuatu yang wajib atasnya. Fala ma'ufa fi imani, maka tidak lemah dalam imannya. Itu makna yang kedua. Karena dia telah mengingkari. Karena yang pertama dia kagak mampu, yang kedua dia kagak mampu, yang ketiga mengingkari dalam hati. Nah, dia mengingkari dalam hati, dianggap apa? Ada, dia telah menjalankan ma wajaba alaih, yang wajib atasnya. Karena mampunya yang tiga. Yang nomor 3. Yang pertama nggak mampu, yang kedua nggak mampu. Mampunya cuma yang nomor 3. Termasuk ada telah melaksanakan perkara yang wajib atasnya. Padahal ma'ufa fi imani, maka tidak dianggap lemah dalam keimanan. Ada. Innamal murad, hanya saja yang dimaksud anna dzalika zaman, bahwasanya zaman itu alladzi la yughayyir fihi al-munkar, yang tidak dirubah fihi, pada zaman itu, al-munkar, kemungkaran, biliat, dengan tangan, au bilisan, atau dengan lisan, zamanu dha'fiddin, zaman lemahnya agama, wa ghurbatu ahli yakin, dan sudah jarangnya orang-orang yang keyakinannya tinggi. Jadi dimaknai innamal murad, hanya saja al-murad yang dimaksud anna dzalika zaman, bahwasanya itu zaman itu
alladzi la yughayyar, yang tidak dirubah fihi pada itu zaman, al-munkar, kemungkaran, enggak dirubah dengan tangan, enggak dirubah dengan lisan, itu sudah berada di zaman yang orang-orangnya imannya lemah. Dengan tangan enggak mampu, dengan lisan enggak mampu, cuma mampu yang terakhir. Itu termasuk zaman yang orang-orangnya di dalamnya imannya lemah. Wa gurbatu ahli yakin, udah jarang orang yang imannya kuat, keyakinannya kuat. Kalau keyakinan kuat yang kita diterjang dulu dia. Wal haqq law kana murrah, katakan yang benar walaupun taruhannya nyawa, walaupun taruhannya keluarganya diganggu. Nah, itu yang lebih. Kalau kuat seperti itu ya itu yang lebih afdal. Tapi syariat tidak memaksa. Dia nggak mampu yang pertama, boleh yang nomor. Dia nggak mampu yang nomor 2, boleh yang nomor. Tapi orang yang padahal nggak mampu nomor 1, tapi dia berani, nggak peduli. Jadi kebenaran dia bilang, dilawan, meskipun taruhannya diganggu dirinya, keluarganya diganggu, dia bakal sabar itu. Ini yang paling. Walaupun syariat yang mewajibkan baginya, karena wajibnya tartib. Jadi orang yang nggak mau pertama tidak kedua, nggak mampu kedua boleh jadi. Jelas yang maksudnya. Rawahu Muslim wa Ahmad wal Arba. Jadi yang jelas kalau kita menyaksikan yang namanya kemungkaran, kita rubah. Kita mulai daripada keluarga kita, dari kelompok terkecil, meskipun keluarga kita ada kemungkaran di situ. Perintahkan yang ma'ruf, cegah yang munkar. Yang ma'ruf apa ya? Taat kepada Allah. Jangan sampai anak kita, istri kita ninggalin sholat. Jadi dikuatkan amar ma'ruf dalam keluarga, dijaga, ditambah dengan sunnah-sunnah kalau bisa. Yang munkar dicegah di keluarga kita, terus pendek agar kita baru meluas. Itu yang sebut al-agraf, yang dekat terus yang dekat, baru yang jauh. Jadi ada nyanyi masing-masing. Wa an Abi Bakr radhiyallahu taala anhu qala, dari Abi Bakar radhiyallahu taala anhu qala, ya ayuhan nas, dia mengatakan wahai segenap manusia, innakum taqra'una hadhil ayat, sesungguhnya kalian membaca ini ayat. Ada satu ayat Al-Qur'an yang berbunyi dalam surah Al-Maidah, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yakni ya ayyuhalladzina sadaqu bima jaa'a 'anillah. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang mempercayai bima jaa'a 'anillah, apa-apa yang datang dari Allah. Orang-orang yang meyakini dari apa-apa yang datang dari Allah. Beriman itu. Alaikum anfusakum, kata Allah. Ihfadhu anfusakum, jagalah diri kalian. Walzamu islahaha, dan lazimkanlah islahaha, kebaikan diri kalian. Ya. Alaikum anfusakum maknanya ihfadhu anfusakum, jagalah diri kalian. La yadurrukum, kata Allah, la yadurrukum, tidak akan membahayakan kepada kalian. Siapa? Maballa, orang-orang yang sesat. Tidak akan membahayakan kepada kalian. Siapa? Orang-orang yang sesat. Idza hadaitum, apabila kalian telah mendapat petunjuk dari Allah. Jadi kalau kalian telah mendapat petunjuk dari Allah, terus orang-orang yang sesat gak bakal bisa mengerongrong kalian, membahayakan kalian, merusak akidah kalian, gak bisa. Karena kalian telah mendapatkan hidayah dari Allah. In kunta muhtadi. Wal ayat, dan itu ayat fi surat Al-Maidah, wa nazalat hina tamanna al-muslimun, turun ketika
tamanna, berangan-angan, berkeinginan oleh orang-orang muslim imana ahli kitab, berimannya ahli kitab. Turun. Apa namanya? Orang-orang mukmin berkeinginan tamanna, coba ahli kitab beriman kepada Allah. Turunin ayat. Fal ma'na la yadurukum, tidak akan membahayakan kepada kalian membelah orang-orang yang sesat min ahli kitab, dari ahli kitab al-yahud wal nasara. Tapi dengan catatan idah tadaitum, apabila kalian telah mendapatkan petunjuk. Fala tadul ala tarkil amri bil ma'ruf. Ini ayat tidak menunjukkan atas meninggalkan amar ma'ruf. Ini ayat tidak menunjukkan atas meninggalkan amar ma'ruf. Jadi seakan-akan kalau sudah dapat hidayah selesai deh. Gak usah amar ma'ruf lagi deh. Karena semuanya hidayah dari Allah. Usaha kita apaan? Makanya dikatakan falan tadul, ini ayat tidak menunjukkan ala tarkil amri bil ma'ruf, atas meninggalkan amar ma'ruf. Wakil dikatakan bal inna mahalal ayat, sesungguhnya tempatnya ini ayat maksud alama idza sadal fasad wa khalal khair. Kalau sudah sadal fasad, merajalela kerusakan, wa khalal khairu, dan menjadi sedikit kebaikan, wa 'azumatil fitnah, dan fitnah menjadi besar, fal uzlatu hina idzin aula. Maka kalau terjadi seperti itu, uzlah, berdiam diri di rumah aja udah ibadah, sholat yang rapi, itu lebih utama. Kalau di luar rusak, bahaya, kita keluar bakal kena rusak. Kalau zaman udah terjadi seperti itu, al-uzlatu, berdiam diri, uzlah, di rumah aja ibadah, sholat, aula, itu lebih utama. Wa badlul ardi khairu min zahiriha. Sebagaimana keterangan hadis wa badlul ard. Ada hadis riwayatnya wa badlul ard. Perutnya bumi khairu min zahiriha, lebih baik daripada zahirnya. Kalau misalnya di atas bumi mudah amal fasad, menyebar menyeluruh yang namanya kerusakan. Keluar bahaya. Udah diam aja lebih baik. Itu ada yang memaknai ayatnya maksudnya begitu. Wadzalika, dan hal itu li hadis Abi Sa'labah, hadis dari Abi Sa'labah Al-Khashani radhiyallahu taala anhu qala sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya tentang itu ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'labah ketika turun ke ayat nanya kepada Nabi. Faqala, maka Nabi mengatakan, bersabda, i'tamiru bil ma'ruf. Kalian perintahkanlah akan amar ma'ruf. Wa tanawhu 'anil munkar, dan cegahlah akan kemungkaran. Hatta idza ra'aita, sampai sehingga apabila engkau telah menyaksikan syuhan muta'an, orang yang kikir ditaati, orang yang kikir ditaati, diikuti. Ini syuh, ini kikir yang melebihi bakhil. Ada bakhil, ada syuh. Kalau bakhil begini, ada punya sesuatu orang minta yang kasih. Bakhil adalah lebih banyak itu, ada lebih, ada banyak orang minta yang kasih, namanya bakhil. Al-asyu asyaddu minal bakhil, lebih berat dari bakhil. Bukan punya ente, punya orang. Ya, jangan kasih dia, jangan. Lah punya orang ya, punya orang mau ngasih deh, ente tahan. Jangan lagi ya. Jangan ya. Bukan ini asyad minal khul, lebih bahaya, lebih dahsyat daripada baru. Bukan punya dia dicegah.
Nah, kalau bakhil punya. Kalau bakhil sih hukumnya sih dalam segi agama nggak apa-apa. Maksudnya dalam jelek, bukan nggak sampai dosa. Nah, cuma karena dia apa? Yang bakhil ini baik minal jannah, jauh daripada surga. Tapi kalau syuh ini dosa, bisa dosa, bisa sampai derajat dosa. Syuh. Orang punya orang menahan orang untuk berbuat baik namanya di situ. Mencegah. Ini kata Nabi, "Idza ra'aita suhan muta'an," apabila engkau telah menyaksikan di zaman ada orang yang pikir diikuti, ditaati. Wa huwa mutaba'an, dan hawa nafsu diikuti, dituruti. Wa dunyan muqsaratan, dan dunia ya lebih diutamakan daripada akhirat. Ya, muqsaratan, lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Wa dunyan muqsaratan. Wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, dan seorang kagum dengan pendapatnya sendiri, mengagumi pendapatnya sendiri. Tapi kalau pendapat orang nggak mau ya. Pendapat dirinya dikagumi, ditonjolkan. Ijab kulli dira'in dira'in. Fa'alaika nafsak. Kalau datang pada zaman kayak begitu kata Nabi, fa'alaika nafsak. Kamu jaga diri kamu. Jaga diri kamu. Ya udah, uzlah, diam ada di rumah lebih baik daripada keluar. Ini maksud daripada ini hadis. Ya, Abu Bakar mengatakan kepada para sahabat, "Ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, innakum taqra'una hadhil ayat." Sesungguhnya kalian membaca itu ayat. "Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum," hai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian. La yadurrukum, tidak akan membahayakan kepada kalian, man dhalla, orang-orang yang sesat, idza hadaitum, apabila kalian telah mendapatkan petunjuk. Jadi jagalah diri dari kalian. Kata ini wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia khawatir. Sahabat tuh khawatir sahabat memaknai ini ayat, nggak usah kita amar ma'ruf lah, masing-masing jaga, gitu maksudnya. Maka diwanti-wanti sama sahabat Abu Bakar. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sesungguhnya saya mendengar bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, "Innan nas," sesungguhnya orang-orang, "idza ra'au adh-dhalima," apabila mereka menyaksikan adh-dhalima, orang yang berbuat zalim, falam ya'khudhu 'ala yadihi, yang tidak melerainya. Jadi kalau arti secara bahasanya, tidak mengambilnya mereka dengan tangannya, artinya tidak mencegahnya begitu. Menyaksikan orang berbuat zalim kagak mencegahnya. Au syaka, ay qaraba, ay ya'ummahumullah bi'uqubatin min 'indi. Au syaka, maka akan pasti dibilang dekat, ay ya'ummahumullah, Allah akan menyeluruhkan kepada mereka bi'uqubah, dengan azab, dengan siksa, min 'indi, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalau kita menyaksikan satu kemungkaran, ada orang berbuat zalim, kita diam aja, padahal kita bisa untuk mencegahnya, akan turun bala dari Allah, kena semuanya begitu. Al-bala ya'um, karena bala ini ya'um menyeluruh. Kalau udah turun bala, nggak lihat lagi mana ada orang yang saleh di situ, ada orang yang taleh, yang maksiat di situ, nggak peduli. Ada anak kecil segala macam. Al-bala ya'um, kalau udah turun, seluruh yang ada kena semuanya. Makanya dia bilang, "Innan nas," wahai manusia, apabila ra'au, mereka menyaksikan al-zalimah, orang yang zalim berbuat kezaliman dan tidak mencegahnya, au syaka, maka hadir, dekat, ayyahumahullah, Allah akan menyeluruhkan
kepada mereka bi'uqubah dengan siksaan, dengan cobaan min indi dari sisinya. Artinya apa? Orang yang menyaksikan ada orang berbuat zalim tapi dia nggak mau mencegahnya padahal mampu, maka akan dikhawatirkan dekat padanya akan ditimpakan bala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menyeluruh kepada mereka. Dari sini apa? Menunjukkan amar ma'ruf itu, nahi munkar itu. Makanya diwanti-wanti sama sahabat Abu Bakar Siddiq, kalian baca itu ayat jangan beranggapan. Maka dikatakan apa? La tadullu, ini ayat tidak menunjukkan untuk meninggalkan amar ma'ruf. Alaikum anfusakum, kalian jagalah diri kalian. Seakan-akan apa? Jaga kita aja, salat rapi, nggak pedulikan yang lain, nggak begitu. Bahkan dimaknai oleh ulama, itu bisa dimaknai kalau sudah amal fasad, di luar sudah terjadi kerusakan yang luar biasa, maka al-uzlah, berdiam ada di dalam ibadah ini baru gak apa-apa. Kalau kita keluar membahayakan buat kita, bisa akidah kita rontok, bisa jadi ikut-ikutan, maka al-uzlah, berdiam diri di rumah itu yang terbaik. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i bi asanid sahihah, wa rawahu aidan Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Wallahu a'lam bishawab. Jelas amal ma'ruf nahi munkar penting.